2,5 dibagi 2,5 bagi 2. 1,5, 125 ya. 125 tambah 1,5 sehingga di sini jadi 2,75. Ya. Kemudian ke sigma momen di B ini jadi min ya. Ini jadi min. Kemudian min lagi ya. Min lagi. V, nah ini V di gaya miring semuanya udah saya robah ya. Menjadi P sin 40 dan P cos 40. Di situ jadi P sin 40 dikali jaraknya ke B itu 1,5. Ya. Kemudian plus RAP gitu. Jaraknya ke B itu 3 meter. Nah, dari sini bisa kita dapatkan RAP ya sama dengan ini kita buat lagi nih. Ini ya. Tapi ininya berubah nih jadi plus. Ini juga jadi plus. Ini kita bagi 3. Ya, sama dengan RAP sama dengan dapatnya ini nih. RAP-nya. Ya, dapatnya 84,8197 kilonewton. Ya. Nah, sudah dapat RAP, kita menggunakan sigma P, boleh. Ya, ini saya ulangin aja ya. Sigma, kita dapat sigma V ya. Sigma V sama dengan gitu ya. 0. Di situ jadinya RAV plus RBP min Q dikali 2,5 ya min P sin 40. Kita dapatkan di situ RBP sama dengan di situ 22,3197 kilonewton. Ya, jadi enggak masalah gitu ya. Kita mau ngerjakan kalau yang ini yang persamaan yang di atas ya, saya pakai sigma momen di H. Ya, sigma momen di H itu sama dengan 0. Ya. Sigma momen di H itu sama dengan 0. Ya. Mana ini tadi? Kok hilang? Oke, ini ya, sigma momen di H sama dengan 0. Ya. Nah, yang di atas ini saya pakai sigma momen di A. Ya, sigma momen di A sama dengan 0. Ketika saya sigma momen di A, saya dapatkan RBP. Ya. Persamaannya bedanya ya, coba lihat ya. Kalau sigma momen di B, Q-nya ini sudah semua full, 2,5. Jaraknya ke B. Nah, cuman kalau saya ambil sigma momen di A sama dengan 0, Q-nya ini saya bagi 2. Ada yang min, ada yang plus. Ya, di sini ada min ini Q yang jarak 1 meter. Karena dia ke A, kan mutarnya ke sini nih. Nih. Karena dia mutar ke sini, berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga di sini menjadi min Q dikali 1. 1 itu bagi 2, jaraknya ke A itu setengah. Kemudian yang separuhnya ini, ya mutarnya kan ke searah jarum jam. Jadi di sini jadi plus. Q kali 1,5
bagi 2 jaraknya 0,75. P sin 40 jaraknya 1,5 RBP kali 3. Di sini kita akan dapatkan RBP. Ya. RBP nilainya sama ya dengan yang ini 22,31 dan kemudian menggunakan sigma V untuk mendapatkan RAV. Ya, dapat RAV. Kemudian sigma H sama dengan 0, kita akan mendapatkan RAH sama dengan V cos 40. Jadi RAH-nya 38,30. Dah, kalau semuanya ini sudah benar, reaksi pertakannya sudah benar, tinggal kita melanjutkan ke yang gaya dalam. Ya, ini saya buang sorry ya. Ini oke. Nah, saya lanjut untuk mengerjakan gaya dalam. Tapi sebelum saya melanjut ke gaya dalam, saya bikin dulu nih. Yang ini adalah peretakan ini di A. Kemudian ini di ujung ini saya kasih kode 1, ini 2, kemudian ini B. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi batasannya. Ketika saya menghitung gaya dalam. Sekarang saya ambil ini ya. Ini pertama saya potong di sini. Nah, ini. Ya, saya potong yang ini. Saya dapat yang ini. Batasannya itu 0 sampai 1. Ya, batasannya 0 sampai 1. Kemudian saya lanjutkan lagi potongan yang kedua di sini. Nah, ini. Nongol nih, ada RAP, ada RAH-nya. Batasannya menjadi 1 sampai 2,5. Karena di sini kan 1 tambah 1,5, jadi 2,5. Kemudian yang berikutnya saya potong lagi di sini. Nah, batasannya 2,5 sampai dengan 4. Kalaupun ini mau saya balik, ini saya balik. Saya dapat ini nih. Yang ini, RBP. Maka jaraknya yang saya dapat di situ adalah 0 sampai dengan 1,5. Ya. Kemudian saya sampai sini lagi. Ini 1,5 sampai 3 jaraknya. Di sini ada key-nya, ada segala macam. Kemudian yang berikutnya saya potong sampai sini. Ini 3 sampai 4. Jadi terserah mau motongnya sampai mana, karena itu yang akan menentukan batasan. Nah, biar gampang, saya udah enggak mau lagi, ini saya bikin tabel. Nah, ini. Ya, tabel mulai dari 01, ini 01, 1, 2,5, 2,5 sampai 4. Ya. Kemudian berikutnya ini saya gambar. Ya, saya gambar. Nih. Ini saya gambar. Saya lengkapi benar-benar gambarnya. Ini tadi kan saya potong di sini tadi kan? Nih. Ini ada jarak X-nya. Kemudian gaya dalamnya di sini ada DX, ada NX, ada MX. Nah, gambar ini lengkap dulu seperti ini. Ya. Udah, ini untuk potongan yang pertama. Kemudian untuk potongan yang kedua, saya ambil yang di sini. Itu ya, potongan yang kedua. Maka gambarnya adalah yang ini nih. Nah, ini. Jadi gambarnya ini. Saya lengkapin gambarnya. Ini jaraknya 1 meter, kemudian ini ada X, ya, ada RAH, ada RAV, ada Q, ada DX, ada NX, ada MX. Semuanya saya buat. Arahnya jelas, ada yang ke atas, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan itu. Semuanya jelas arahnya. Oke, ini adalah bagian yang
kedua. Kemudian untuk yang ketiga, saya ambil lagi yang di sini. Nih, itu yang ketiga. Saya gambar lagi di sini. Gambarnya ini hanya apa? Hanya nambah ini aja. Gaya dalam. Saya buat lagi nih. Nah, jadinya ini. Yes. Nah ini, jadinya ini. Ya, ini potongan yang tadi. Ini yang di sini tadi. Semuanya jelas nih. Ada V sin alfa, V cos alfa. Kelihatan ya, perubahan gambarnya mulai dari awal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Jelas kelihatan gambarnya. Perubahannya. Ya. Ini ada ininya, kemudian nambah perletakan di sini, nambah yang ini. Jadi pergerakannya jelas. Ya, kalau saya ulangin lagi, ini saya tutup di sini, gambarnya ini, buka sini, terus buka lagi sampai sini. Gitu. Kalau mau baliknya, mau dibalik boleh, saya balik ya, ini, di sini, kemudian di sini, kemudian ini, boleh, tidak masalah gitu ya, boleh dibulak-balik gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, gampang kita ngitungnya gitu. Arah gayanya jelas gitu ya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, mana yang ininya jelas. Jadi kita hitung di situ. Gambar sudah, kita ngitungnya normal dulu kita hitung. Nah ini normalnya. Di sini sigma H sama dengan 0. Ini jelas. Yang ada hanya NX. NX sama dengan 0. Selain daripada ini ada nggak? Nggak ada. NX sama dengan 0. Kemudian yang kedua, lihat pergerakannya. Ini ada RAH, ini ada NX. Arahnya berlawanan, artinya RAH min NX. NX sama dengan RAH. Jelas. Ya. Kemudian yang berikutnya, ada RAH, ada V cos 40. Arahnya beda. Arahnya satu ke kiri, satu ke kanan, artinya min. Kemudian min NX. NX sama dengan RAH min V cos 40 sama dengan 0. Udah terpenuhi semua nih persamaannya. Ya. Oke. Selanjutnya kita lari ke gaya lintang. Nah, ini gaya lintang. Ya. Lihat persamaannya gaya lintang. Seluruh gaya, kalau gaya lintang kan gaya vertikal. Kalau gaya normal gaya horizontal. Yang vertikal kita lihat. Ini min ke bawah nih. Q-nya kan ke bawah. Kemudian min dx. Dx-nya juga ke bawah. Artinya min Q kali X min dx. Kenapa Q kali X? Karena ini beban merata. Dijadikan beban terpusat dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya apa? Jaraknya X. Dx-nya sama dengan apa? Sama dengan min Qx. X-nya bergerak dari mana? Dari 0 sampai 1. Jelas nih. Dari 0, 0,5, 1. X-nya. Sehingga kita dapatkan nilai dx-nya. 0, min 15, min 30. Ya. Oke, ini adalah yang 1. Poin 2. Sigma P sama dengan 0. Q kali X tetap Q kali X. Kenapa Q kali X? Karena beban meratanya masih kepotong. Di sini persamaan pertama kemarin, persamaan yang pertama hanya dx. Di sini ada RAP gitu. Nambah. Artinya apa? Tadinya tidak ada RAP, sekarang nambah RAP nih. Min dx. Persamaannya menjadi dx sama dengan RAP min Q kali X. X-nya berapa? Mulai dari 1. Karena di sini mulai bergerak dari 1. 1, 2, 2,5. Untuk mendapatkan dx. Ya. Kemudian bagian yang ketiga, tadinya di sini ada Q, ada RAP.
Bagian yang ketiga ada lagi nih P sin 40 nambah. Artinya apa? Min Q kali 2,5. Kenapa di sini dikali 2,5? Karena ini udah full, nggak kepotong lagi. Kalau tadi kan kepotong-kepotong dia. Kalau ini sudah full, jaraknya 2,5. Kemudian min P sin 40 plus RAP. Sehingga DX sama dengan min Q kali 2,5 P sin 40 plus RAP. DX-nya dapatnya berapa? Min 22,3197 kilonewton. Dah selesai sigma P-nya. Sekarang kita lari ke momen. Nah, ini momen. Ini adalah momennya gitu. Ya, ini adalah momennya itu. Sigma momen di 0. Persamaan yang ini tadi, sigma P, min Q kali X, min DX, tinggal tambahkan jaraknya. Ini kan min Q kali X, setengah X ini adalah jaraknya. Kenapa? Ini tengah-tengah nih. Jarak X ini selalu dibagi 2. Min MX. Sehingga MX sama dengan Q kali X setengah X. X00, X setengah, min 375, X1 sama dengan minus 15. Oke ya, sudah. Kemudian yang berikutnya nih persamaannya. Ini sama untuk yang persamaan yang pertama ini sama. Min Q kali X setengah X. Kemudian ada RAV. RAV yang ini RAV nih. Kalau di sini ada 1, di sini ada X, maka jarak yang ini, jarak yang ini, formatnya besar. Ya, jarak yang ini, nah ini, yang ini adalah ini. X min 1. Ya, min MX. MX sama dengan Q kali setengah dan seterusnya. Untuk X1 dapat MX min 15, X2 sama 24, X2 setengah sama dengan 33,4796. Oke ya. Nah, untuk persamaan yang ketiga, nambahnya hanya di mana? Nambahnya hanya di sini, P sin 40. Q-nya berubah. Q-nya tadi masih jarak X, tapi Q-nya di sini sudah full, menjadi Q 2,5. Jaraknya yang mana? Yaitu 2,5 dibagi 2, ini kan jadi 1,5 di sini. Ke sana jaraknya. Artinya yang jarak yang mau kita hitung itu adalah sini. Nah, ke sini. Karena ini tengah-tengahnya ini adalah 1,5, di sini 1,5 ya. Maka jaraknya di sini adalah X min 1,25. P sin 40, X-nya ya. Di situ X RAP dikali X min 1 MX. Sehingga ini kita dapatkan. Ya, untuk X 2,5, 3, 3,5 dan 4. Semuanya kita dapatkan di situ. Nah, kalau semua ini sudah selesai, ya, semuanya sudah kita hitung seperti ini ya. Semuanya sudah kita hitung seperti ini, maka tinggal kita menggambar diagramnya berdasarkan hasil hitungan. Ya, berdasarkan hasil hitungan. Nih contoh, saya bikin ininya gambarnya. Untuk normal, NX 01 0, ini 0. 0 sampai 1 itu 0. Kemudian 1 sampai 2,5 itu RAH. RAH nilainya 38,30. Dapat nih 38,302. Kemudian yang 2,5 sampai 4, 0 lagi, jadi 0 lagi. Ya, jadi menggambarkan diagram ini sesuai dengan hasil. Kemudian yang berikutnya kita gambar lintangnya. Nih.
Nah ini lintangnya. Pada Pak, D, ya yang di NX itu kan RAH-nya positif, tapi ngapa di bawah, Pak? yang ini. Iya. Yuk, boleh aja kalau mau ditaruh di atas boleh, enggak masalah. Oh, baik, Pak. Ya, yang penting tandanya positif negatifnya jelas gitu ya. Nggak apa-apa. Mau di atas juga enggak apa-apa. Oke ya. Kemudian V pada X0 itu 0. Ini 0. X 0,5 min 15. X1 min 30. Ini juga boleh di bawah gitu. Mau di bawah nanti Q-nya di atas boleh ya. Dibalik. Nggak masalah. Kemudian yang satu, nah ini. Yang di sini tadi X1 sama dengan min 30. Karena ini belum ada pengaruh dari RAP gitu. Ketika di persamaan yang kedua, DX-nya di sini ada pengaruh RAP. Sehingga yang tadinya min berubah jadi positif. Artinya dari min 30 turun ke bawah dia menjadi 54. Pada titik yang sama nih, pada jarak sama-sama 1. Ini sama-sama 1, ini juga sama-sama 1. Yang satu berdasarkan tadi awal min 30, yang kedua hitungannya 54. Ya. Kemudian 2, 2,5, di sini 24, kemudian 9. Nah, pada titik 2,5 ini pun ada pengaruhnya gitu. Pengaruhnya dari mana? Dari P sin 40. Ketika yang di sini kan belum ada pengaruhnya nih, yang 2,5 yang ini belum ada pengaruhnya dari P sin 40. Makanya nilainya 9,8197. Pada pergerakan yang berikutnya sudah ada pengaruh dari min P sin 40. Sehingga di sini menjadi minus 22. Jadi kita gambarnya ke atas minus 22 sepanjang 2,5 sampai 4. Oke, sudah. Kemudian ini momennya. Momennya nih. Bergerak dari 0 min 375 min 15. 0 min 3 min 15. Kemudian min 15 1 sama ya. Kemudian 24 33 turun ke bawah. Kemudian di sini 33 22 11 0 ini. Nah, jadi menggambar ini menyesuaikan dengan hasil perhitungan. Oke, sudah? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Cepat kalau nggak ini ngajarnya. Ada nggak mau ditanya nggak? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Udah paham? Nanti ditanya lu nggak tahu lagi. Dah. Izin nanya, Ini Pak. Kenapa? Yang untuk ukuran gambar itu bebas ya, Pak? Yang misalnya yang ke atas atau ke bawahnya? Yang mana? Gambar ini? Iya, Pak. Gambar diagramnya. Gambar diagram. Kalau momen minus pasti ke atas. Ya, minus pasti ke atas. Kemudian positifnya ke bawah, momen. Untuk ukuran yang ke bawahnya misal 1 cm, 2 cm itu... Oh, itu pakai skala gambar. Oke. Misalkan nih, ini kan 0, dapatnya ini 3,75 sama 15. Sekarang mau skala berapa? Kalau misalkan skala 1 cm sama dengan 15 kilonewton, maka ini 1 cm. Ketika 3,75, ya tinggal dibagi aja. 3,75 dibagi 1 cm, berapa hasilnya? Nggak sampai setengah. Ya. Gambar ini semuanya menggunakan skala, harus menggunakan skala. Baik skala ukuran ini misalkan, ini 1 meter, 1,5, 1,5, ininya harus menggunakan skala. Kalau tidak menggunakan skala nanti nggak ketemu. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Udah jelas ya? Jelas enggak? Jelas, Pak.
Lebih mudah ya. Oke, sekarang saya tambahin sedikit. Nah, di sini saya kasih beban yang sama 30, tapi ini jadi tugas saja. Saya tambahin bebannya di sini. Ya, ini jadi tugas saja. Ini bentar ya. Saya tutup aja yang ini. Saya ambil, sorry ya. Saya ambil satunya ini. Kok enggak berubah? Oh ini. Nah, saya ambil ininya sama nih. Ini kerjaan yang tadi ya. Cuman sini saya nambah beban di ujungnya ini dengan beban merata sama 30 kN per meter, jaraknya 1,5. Tapi bukan berarti nambahkan ini, nanti nambahkan ngitung yang ini aja enggak. Tapi mulai lagi dari menghitung reaksi peretakan. Diulangi lagi menghitung reaksi peretakan sampai ini selesai. Oke? Sudah? Jadi ini saya tambahan, tugas. Tambah di ujungnya. Oke. Ada yang mau ditanya? Mudah-mudahan nggak ada. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini saya stop lagi. Saya ambil lagi materi yang lain. Mana nih? Waduh, ini ketutup ya, lupa. Ini oven. Oh, nggak bisa ya, whiteboard aja lah. Oke ya, ini saya buka lagi yang baru. Oke. Mana ini? Sorry. Ini kecil aja lah, biar full. No, kau. Ini terus ini gambar ini salah ini. Oke, ini ya.
1,5, 3, 3. Ini saya tutup dulu. Nih. Ya. Saya punya soal ini V di sini. Kok hilang di situ ya? 200 Newton. Nah, ini ya. Ini adalah portal. Ya, portal. Salah satunya di sini ada kakinya, ada yang tegak sama yang horizontal. Ya, ada yang tegak, ada yang horizontal. Kemudian ini apa? Bisa nggak? Oh, ini nggak bisa dihapus lagi. Nah, ini adalah portal ya, ini di mana perletakan sendi di bawah ya, kemudian ini adalah perletakan roll. Kemudian di sini ada beban merata Q, sini ada V. Beban merata Q-nya itu nilainya 200 ya. Newton per meter. Newton per meter. Nah, ini. Ya. Langkah pertama sama ya. Kita mencari reaksi perletakan. Ya. Misalkan saya mau mencari reaksi perletakan di A atau di B. Sama ya, saya pakai di situ pakai sigma M di B misalkan ya, sama dengan 0. Maka di situ akan saya dapatkan ya RAV jaraknya ke B itu 6 meter. Ya. Kemudian di situ ada lagi plus ya RAH jaraknya itu 3,5 meter. Ya. Kemudian ada lagi min P jaraknya ke B itu adalah 1,5 meter. Ya. Kemudian ada lagi jarak Q dikali 3 jaraknya 4,5 meter. Dikali 3 meter dikali 4,5 meter. Ya, ini RAP ke B ini 6. RAH ke B mutarnya ke sana jaraknya 3,5. V ini ke sana jaraknya 1,5. Q ini dikali 3 jaraknya 3 dibagi 2 1,5 1,5 tambah 3 jadi 4,5 ke B. Ya. Nah, ini belum bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena nilai RAV, RAH-nya kita belum tahu gitu. Ya, kita belum tahu. Tetapi walaupun ini belum tahu, paling enggak ya bisa kita indikan sigma H sama dengan 0. Di situ kita akan dapatkan ya RAH minus min V. Sehingga kita dapatkan RAH ini sama dengan P. Gitu. Ya kan? Selain daripada ini kan nggak ada lagi arahnya. Ya, sigma V. Oke.
Nah, kalau dia sudah sama-sama P, udah yang ini bisa kita selesaikan artinya. Samaan yang ini. Ya, bisa kita selesaikan artinya RAV sama dengan ya ini dalam RAV sama dengan dalam kurung ya V dikali 1,5 meter ditambah Q dikali 3 meter dikali 4,5 meter min ya RAH tadi kan sama dengan P. Buat aja 200 ya. V RAH kan sama dengan V. Bisa aja saya ganti P nih. P dikali dengan 1,5. Ini dibagi 6. Ya, dibagi 6. Sehingga di sini kita akan dapatkan RAV-nya ini sama dengan 383,333 kilonewton. Nih. Nah, ini kita buat di sini nih. Nah, ya, RAP-nya 38,33. RAH-nya berapa? RAH-nya sama dengan 200. Dah. RAH-nya 200. Ya. Kemudian sigma V, yang sigma V ya untuk mendapatkan RBP. Dah kita buat nih, sigma V sama dengan 0. Di situ apa jadinya di situ? Di situ jadinya RAV min Q dikali 3 meter min RBP. Udah, gitu aja cuman. Ya kan itu kan? Sehingga kita dapatkan RBP-nya ini sama dengan 600 dikurangi 3 itu 221 berapa ya? 216 ya. 6,667. Itu ya. Kilonewton. Benar lah ini. Nah, 216 ini apa ini ada ini? 21667. Nah, sudah semuanya sudah dapat nih. RBP, RAP, RAH-nya sudah dapat. Karena Pak, ini sudah ya, RBV-nya minus enggak, Pak? minus. Dari mana minus? Ini salah ini. Ini persamaan saya ini yang salah. Ini seharusnya RBP-nya ke atas. Jadi RBP-nya ini seharusnya apa nih? Ini Plus. seharusnya plus. Plus ya. Plus RB plus RBP gitu. Nah, ini. Bukan minus ya, tapi plus. Kok numpuk jadi ya. Jadi ini plus. Ya, ini adalah plus. Nggak mau dihapus deh. Ini yang ini plus. Nah, itu plus. Plus RBP. Kan sama-sama ke atas. Jadi Pak, RAV-nya ditambah Q kali 3, Pak. RAP Pindah dikali ruas. 3 gimana? RAV ditambah Q kali 3. Karena dia berpindah ruas, Pak. Kok ditambah 3? RBV-nya kan positif. Nah, Ya. jadi RAV-nya bergeser ke kanan. Ya. Kan ini kan positif nih RBP-nya. Iya kan? RAP-nya Ya, jadi Pak. negatif. Q-nya yang jadi Oh iya, positif. iya, Pak. Oh, Iya, ya. iya. Udah? Udah ya? Udah ini, sudah dapat. Ya, ini sudah dapat. Ini
Saya taruh mana ya? Biar tidak ganggu nih. Taruh di atas ini aja lah. Nih. Ya. RAH-nya saya taruh di sini. Sigma P-nya saya taruh di mana nih? Sini aja lah, biar nggak ganggu. Dah saya sembunyikan di situ. Dah ya. Kemudian saya bikin batasan ini. Saya bikin batasan ininya. Nih. Batasannya ini. Ya, batasannya ini. RBP-nya sudah, RAP-nya sudah, ini sudah dapat. Saya bikin sama seperti tadi ya. Kalau mau saya bikin batasan, artinya ini kan saya tutup dulu nih. Ini A gitu ya. Saya buat ya. Ini A. Kemudian ini 1. Kemudian di sini 2. Ya. Yang ini 3. Ini 4. 4B ya. Nah, ini. Itu ya. Jadi A 1, 2, 3, B. Sekarang saya tutup ini. Saya mau bikin batasan ya. Pertama saya ambil ini. Ini nih. Yang ada RAP, RAH ini. Ya, ini Pak. Kemudian yang kedua saya dapat ini. Nih. Ini sama ini. Yang ketiga saya dapat ini. Ya, yang keempat saya dapat ini. Nah. Ya. Oke, kita dapat 4. Jadi dapat 4 ya batasannya. Saya tidak gambar. Ini saya tidak gambar. Jadi tidak saya gambar, saya langsung hitung. Ya. Nah, yang ini batasan yang ini 0, kemudian ini 0. Ya, ini 0. 0. Kemudian ini 2. 2 kan? Kemudian sampai sini 3,5. Nih. Yang di bawah yang ini 0, 3, 6. Artinya saya dapat batasannya ini nih. A ke 1 0, 2. 0 sampai 2. 1 sampai 2 saya dapat batasannya 2 sampai 3,5. Ya. Kemudian 2, 3 saya mulai lagi dari 0 sampai 3. Nih, 0 sampai 3. Tapi yang arah yang horizontal. Tadi yang batang yang tegak. Ini batang yang horizontal. Kemudian batasan yang keempat 3B 3 sampai 6. Ya. Udah. Nah, udah saya dapat batasan. Kalau mau saya gambar, saya seperti tadi ya saya bilang, kalau saya mau gambar, pertama tadi saya batasannya yang ini nih. Artinya di sini akan ada gaya DX, NX, dan momen. Ini kan? Saya dapatnya ini. DX, NX, ya. Ini MX. Dah. Ya, kalau mau saya gambarkan seperti ini jadinya.
Oke. Ini saya buang dulu nih. Tuh. Oke, di sini hilang juga. Oke, ini ya. Di sini tadi ada P ya. P-nya hilang lagi malah. Oh. P sama dengan 200. Oke, jadi udah ya. Dipotong di sini, dipotong di sini, dipotong di sini, dipotong di sini. Udah ya. Maksud saya tuh udah bisa ngebayangin ya. Saya enggak gambar. Kalau belum jelas, kalian gambar. Ya. Kalau belum jelas, kalian gambar. Kalau saya udah jelas gitu. Di benak saya udah jelas seperti itu. Oke, saya mulai ngitung. Ini ya. Oke ya, saya mulai ngitung nih. Saya mulai ngitung normal. Nih. Nih, saya mulai ngitung normal. Ya. Mulai ngitung kau. Nih. Yang pertama saya hitung sigma H sama dengan 0. Sama dengan RAP min NX. Perhatikan ya. RAP min NX. NX-nya sama dengan RAP. Benar nggak? Tadi ya, gambar saya tadi ya. Jadi kalau seandainya ini tadi saya tutup lagi, saya ulangin lagi ya. Ini saya tutup lagi seperti di sini tadi. Maka di sini akan ada ini 1 ya, 2, 3. Nih. Ya. Coba dilihat, ini DX. Yang ini NX. Ini MX. Tuh. Ya, lihat ya itu ya. Jadi kalau sigma H kan yang horizontal nih. Ini. Makanya di sini akan timbul RAP sama NX. NX sama dengan RAP. Sudah ya. Oke, kalau sudah. Kemudian yang kedua, pakai lagi nih. Sama nih masih. Karena di bagian yang kedua, di bagian yang di sini, ini kalau di
Nah, ini. Yang kedua, di sini ya, di bagian yang di sini. Di bagian yang di sini, NX-nya kan masih tetap ke bawah, masih tetap RAP. Makanya di sini RAP min NX sama dengan ini. Masih tetap sama. Oke, sekarang yang di sini, saya potong di sini. Saya potong di bagian yang ini. Ya, persamaannya jadi ini nih. Nah, normal kan? Sigma H. Yang ada itu apa? RAH min P. Min N, X. Kebayang nggak kalau potong di sini? Ini, nggak kebayang. Ini warnanya. Ini saya potong di sini. Ini saya potong nih. Maka di sini akan ada DX. Ini ada DX. Ada NX. Dan ada momen. Nih. Ya. Ini adalah DX. Yang ini adalah NX. Yang ini adalah MX. Tuh. Jadi kalau dia gaya horizontal, ini kan NX. Ketika dia batang horizontal, maka yang menjadi horizontal itu adalah balik lagi ke RH sama P gitu. Makanya di sini jadi RH min P min NX. NX-nya menjadi RH min P sama dengan 0. Ya. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang ini juga sama. Karena kalau dipotong di sini kan sama. Masih yang ini yang jadi horizontal. Oke. Nah, dari sini ada yang kira-kira mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau nanya. Normal, batas normal ini. Ada? Kalau yang normal, batang tegak, gaya vertikal menjadi NX. Batang horizontal tetap gaya horizontal. Ya. Oke ya. Sudah? Sekarang kita lihat yang vertikal sini. Ini yang vertikal. Sigma V sama dengan 0. Di sini RAH min DX. DX sama dengan RAH. Iya kan? Kalau ini tadi kita potong kan? DX-nya kan? RAH menjadi DX. Ya. DX menjadi RAH. Oke. Selanjutnya nih. Sigma P yang di sini. Bagian yang kedua. Ada RAH, ada V. Min DX. DX sama dengan RAH min V. Di sini menjadi DX-nya menjadi apa itu? RAH min V. Tinggal diinikan aja ya. RAH-nya berapa? V-nya berapa? DX di sini akan menjadi DX 0. Ya, udah? Oke. Selanjutnya yang ini. Nah, ketika dia balik ke atas ini, RAH-nya balik lagi gitu loh. Menjadi RAV min Q kali X. Yang ini kan tidak ada pengaruh lagi gitu. Ini karena gaya horizontal karena untuk batang yang di sini. Dia menjadi RAV min Q kali X min DX. DX sama dengan
RAV min Q kali X. Udah ya? Oke, kalau sudah. Yang berikutnya ini. RAV min Q kali 3 min DX. RAV min Q kali. Kenapa? Karena dipotong di sini. Ketika dipotong di sini, Q-nya udah full nih. Jadi Q kali 3, bukan Q kali X lagi gitu. Q kali 3, DX. DX-nya sama dengan RAV kali Q kali T kali 3. Sudah? Atau ada yang mau ditanya dari sini? Ada enggak? Bisa ya? Bisa apa enggak? Paham ya? Pak, saya belum ngerti. Nggak apa-apa, ngomong aja. Jangan dipaksa gitu. Ada? Fadil nih, kayak garut-garut kepala itu. Ya, Dil. Fadil Iya Rahmatullah. Pak, kenapa Pak? Mana? Paham tidak? Insya Allah Pak, bisa Pak. Insya Allah bisa. Ini namanya siapa nih? Ariansa. Gimana? Cak, cak nyipit-nyipit mato ngantuk tuh jaknya tuh. Memanglah bawaan sipit, Pak. Ah? Memanglah bawaannya, Pak, sipit. Oh, memanglah bawaannya. Oke. Mak mana? Insya Allah, Pak, paham, Pak. Insya Allah mau. Oke. Nampak dengerin kalau insya Allah. Sudah ya? Sekarang saya lari ke momen. Nih momennya. Ini momennya. Yang mana dulu nih yang mau saya tutup ini? Ini saya tutup dulu ya. Ini saya tutup. Momen. Momen yang di sini, arah ke sini, maka RAP-nya kan 0. Yang ada RAH dikali X. Min MX. Ya. MX sama dengan RAH kali X. X-nya dari 0, 1, 2. Tinggal cari aja MX 0, 0 berapa itu ya. Udah. Kemudian yang berikutnya ini. Nah. Nih. RAH kali X min P1 X min 2 MX. Ya, RAH dikali X, X2, X3, dan X3 setengah. Persamaannya RAH dikali X, P ke sini X min 2. Oke ya. Oke. Nah, selanjutnya ini. Nih. Yang ini ketika dipotong di sini, dituju ke sini, maka RAH-nya tetap dikali 3,5. RAH kan muter ke sana nih, positif. Kemudian V ke sana, V dikali 1,5. Plus RAV nih, ke sana muternya, jaraknya X. Min Q, ini ada Q dikali X dikali setengah X min MX. Karena kan dipotongnya di sini nih. Kan dipotong di sini. Nah, dipotong di situ. Ya. Jadi kalau dipotong di situ, RAH-nya ke sini, jaraknya 3,5. P jaraknya ke sini, Q dikali X, RAV dikali X. X-nya 0, 1, 2, 3. Oke ya.
Dah. Kemudian yang berikutnya ini. Nih. RAH kali 3,5. P kali 1,5 tetap sama. RAV dikali X. Kenapa? Karena motongnya kan di sini. Nah, RAV tetap dikali X, tapi Q-nya dikali 3, karena ini sudah full, dikali X min 1,5. X 1,5 itu yang mana? Karena ini tengah-tengah ini, X-nya ke sini. Jaraknya kan ini nanti. Jaraknya yang ini nih, ke sini. Nah, ini. Itu yang menjadi X min 1,5. Kenapa? Karena yang 1,5 ini kan sebelah sini. Nah. Oke, dah. Kalau sudah, tinggal dicari nilai X, 4, 5, dan 6. Dah. Sudah ya. Sekarang saya gambar nih normalnya. Tapi saya belum tahu nilainya. Ini RAV, RAV, P. Ini saya gambar sorry. Saya gambar normalnya. Ini normalnya. RAP sampai ke atas. Normalnya. RAP sampai ke atas, kesininya 0. Ya kan? Kemudian lintangnya saya gambar. Nih. Ini RAH. Ini RAH. Ini 0. RAH, kemudian sigma V dari sini 0. Ya. Kemudian ini V dx RAV Q kali X. Lihat persamaan ini ya. Lihat persamaan ini RAV min Q kali X min dx. Di sini ada perubahan nih. Dx sama dengan 0 di sini. Nih, sigma P dx sama dengan RAP min Q kali X. Dx-nya 0, 383 kali 33 min 200x, X sama dengan 3 pada jarak 1,9. Jadi nanti di sini, ya pada persamaan ini, pada persamaan yang ini, untuk X sama dengan 1,917, ini kita akan dapatkan yang namanya M maksimum di sini. Ya. Makanya ini 0, dx-nya 0 nih. Ya. Di sini. Kemudian ini RAV Q kali 3, itu adalah RBP. Momennya nanti jadi seperti ini. Nah, ke sini, ini momen ya. Yang ini 0 kan? 0 RAH kali X. 0, 0. RAH-nya 200 kali 1, 200. 200 kali 2, 400. Ya. Kemudian yang di sini RAH-nya di sini kali 2 tetap 400 kali 3 di sini kemudian kali 3,5 hasilnya itu ini. Ya, atau saya ganti aja yang warnanya biru ya. Warna biru untuk batang yang tegak. Batang yang tegak itu ini. Kecilan. Ini yang warna biru ya. Ini sama ini. Nah, itu adalah punyanya momen yang batang tegak. Kemudian batang yang horizontal momennya itu ini. Ini ke sini. Nah, di sini tadi akan ada yang namanya momen
maksimum nih di sini tadi. Nah, di sini. Ya, pada jarak ini. Ini, kemudian ini, dan ini garis. Nah, tugas Anda hanya menyelesaikan ini, nilai-nilainya berapa, kemudian gambarkan berdasarkan nilai-nilai yang ini. Ya, itu satu. Yang kedua, saya buka di ini nanti saya balikin lagi ya. Ini saya tutup dulu, nanti saya keluarkan lagi. Nah, yang berikutnya mana nih? Yang berikutnya, kalau Anda buka di materi saya gitu ya, Anda lihat di materi gaya dalam. Ya, materi gaya dalam ini. Nah, ini ya. Nah, ini kok malah kecil ya. Nah, ini soalnya sama. Ya. Bedanya hanya di sini ada gaya miring ini. Ya. Artinya Anda hitung lagi reaksi pertakannya segala macam, reaksi pertakannya segala macam. Oke. Silakan Anda coba. Kalau masih mau nanti saya lanjutkan ke yang balok yang Gerber atau kita langsung lanjut balok Gerber atau mau ngerjakan yang ini dulu. Atau paling enggak menyelesaikan yang ini tadi. Ini satu ya. Paling enggak menyelesaikan yang saya tadi, yang ini tadi. Mana tadi ya? Kok hilang? Saya panggil dulu ya. Menyelesaikan yang ini tadi. Nilainya berapa Anda selesaikan, Anda lengkapi gitu. Kok ini putus? Aduh, lupa. Nah, yang ini tadi. Ini putus ya gambarnya ya. Kok kesimpannya sama semua ini ya. Jadi ini ada nyambung ke sini. Ini ada nyambung ke sini ya. Ini ada perletakan roll. Nah, Anda selesaikan ini, benar nggak gambar yang saya gambarin? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ini. Ya, silakan. Yang untuk diagramnya itu kalau misal di potongannya tuh plus minusnya tuh sama Cak yang di balok lain juga ada Pak? Ya, sama. Kalau untuk momen kalau momen plusnya ke bawah ya. plusnya ke bawah. Ya. Negatifnya ke atas. Yang lintang Pak? Yang lintang plusnya boleh ke atas, tapi konstan ya. Pokoknya konstan, kalau memang mau plus yang ke bawah, artinya minnya ke atas. Atau yang plusnya ke atas, minnya ke bawah. Enggak masalah, yang penting tanda plus minusnya itu aja gitu. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Karena yang paling pengaruh itu sebenarnya momen ya. Momen. Kenapa? Kalau seandainya saya punya balok seperti ini ya.
Punya balok panjang seperti ini. Kalau saya gambar momennya, seperti ini nih, misalkan saya gambar momennya. Di sini perletakan misalkan, ini perletakan, ini perletakan, di sini perletakan itu ya. Ya, kalau saya gambar momennya ke atas ke sini, melengkungnya ke atas ke sini, artinya ketika saya gambar di gambar pembesian, tahu pembesian? Pembesian tahu nggak? Di struktur beton, di dalam beton itu kan ada besi. Nah, kalau saya gambar momennya ke sini, maka kalau misalkan ini saya potong ya, saya potong baloknya itu bentuknya seperti ini, baloknya segi empat seperti ini. Ya, kalau momennya ke atas seperti ini, maka besi yang di bagian atas itu yang di sini ya, 1, 2, 3, di sini ya, 3 atau 4. Ini. Nah, kalau dia momennya ke sini, maka besi yang di bagian atas ini dia harus lebih banyak. Tapi kalau momennya saya gambarkan ke sini, bahwa kalau seperti ini, maka besinya yang di bagian bawah ini yang harus lebih banyak. Gitu. Ketika kita belajar struktur gitu ya. Tapi kalau untuk gaya normal ataupun gaya lintang, pengaruh besi ini enggak ada gitu. Karena dia hanya gaya geser. Paling yang berpengaruh itu di jarak. Nanti kalau ada besi, gini ada besi gitu ya, ada besi, maka di sini ada cincinnya gitu. Nah, paling jarak cincinnya ini yang berapa gitu. Ya. Nah, ini nanti ya ketika kalian sudah belajar di struktur beton. Makanya pemahaman ini, gambar ini nanti kita akan pakai ketika kita belajar di struktur beton, di struktur baja, atau di struktur kayu, sama. Kelanjutannya dari ini. Jadi makanya ini dasar, kita harus paham ini untuk menggambarkan diagram-diagram ini. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, ini dilengkapi hitungannya, kemudian ini dilengkapi, kemudian dilihat di buku yang materi yang saya kasih. Bedanya di sini hanya nambah ada gaya miring ya. Di sini nambah gaya miring ke sini gitu. Ya. Anda hitung lagi, kemudian yang tadi yang balok meminggul tadi juga Anda hitung lagi juga. Jadi udah banyak tugasnya itu. Coba Anda kerjakan sambil saya tunggu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya tunggulah. Punya waktu ya lumayan lah. 40 menit kalau ada mau diskusi. Ya, ini dikerjakan. Benar enggak jawabannya ini? Saya juga mau sholat dulu sebentar. Kalau memang mau, saya tambah lagi contoh yang apa ya? Balok miring kalau mau. Mau. Balok miring atau balok Gerber. Ini lebih cepat kenapa? Karena ini saya ngajar 1, 2, 3, 4, 5 kelas itu loh. Kalau saya ngulang-ngulang kan lama ya. Udah saya buat satu ini nanti yang karena di kelas 1 CC ini 1 JJC ya. Dibandingkan dengan yang lain kelas ini agak beda dikit. Ya, Geraldi ya. Geraldi Maulana ini agak lain dikit. Ya, oke. Saya sholat. Tolong diselesaikan ini.